Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Di klan Buddha kuno, otoritas dipegang oleh asosiasi tetua. Hampir semua perintah dalam klan harus melalui asosiasi tetua. Itu juga berarti bahwa mengendalikan asosiasi tetua berarti mengendalikan seluruh klan Buddha kuno. Saat ini, ada 19 kursi di asosiasi tetua, dengan garis keturunan Xuan mengambil 7, dan garis keturunan Mo mengambil 6. Adapun King Bloodline kami hanya memiliki 3. Pada saat yang sama, 3 kursi milik garis darah cabang, menghadapi pertanyaan Mu Chen, penatua King Xuan tersenyum pahit sambil menghela nafas. Hanya 3, Mu Chen merajut alisnya, garis darah King sangat kecil. Pada puncak kami memegang 6 kursi, tetapi karena kekuatan kami melemah, kami juga tidak dapat memegang kursi. Jadi kita akan kehilangan 1 kursi di setiap kompetisi garis darah. Menurut aturan, sesepuh harus melalui pertarungan ring. Jika mereka kalah dalam pertarungan, maka mereka harus menyerahkan kursi mereka, King Xuan menjelaskan. Jadi begitu, Mu Chen mengangguk, tidak heran klan Buddha kuno akan sangat mementingkan kompetisi garis keturunan. Ini adalah kompetisi untuk otoritas di klan Buddha kuno. Garis darah dengan lebih banyak kursi di asosiasi tetua akan mewakili lebih banyak otoritas. Adapun cincin itu, Mu Chen mengerti bahwa garis keturunan King hanya bisa mengirim 3 orang keluar, dilihat dari tempat duduk mereka, 3 lawan 3, dan jika mereka dikalahkan 2 kali, mereka harus melepaskan kursi. Sebaliknya, jika mereka menang 2 kali, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Garis keturunan Mo dan keturunan Xuan telah menekan garis keturunan King saya. Mereka akan menargetkan kita di setiap kompetisi garis darah, dan dari 3 kali sebelumnya, mereka telah merebut 3 kursi dari kita. Saat dia berbicara, tatapan King Xuan berkelebat dengan kemarahan dan ketidakberdayaan, sangat disesalkan bahwa mereka tidak bisa melindungi kursi mereka. Jika 1 kursi lagi dari garis keturunan King kita direbut, maka kita akan dikeluarkan dari garis keturunan utama, dan sumber daya kita juga akan berkurang. Jadi, kita akan semakin lemah seiring berjalannya waktu, dan kita tidak bisa bertarung dengan garis keturunan Xuan dan Mo lagi. Memikirkannya, wajah King Xuan menjadi pucat. Jika mencapai langkah itu, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk garis keturunan King mereka untuk kembali. Selanjutnya, otoritas di klan juga akan jatuh ke tangan garis keturunan Xuan dan Mo. Mu Chen menyipitkan matanya. Dia tidak terlalu tertarik dengan klan Buddha kuno. Namun, dia memiliki beberapa dendam dengan Xuan dan Mo Bloodlines. Selanjutnya, Hei Guang bahkan menyuruh leluhur langit yang mendalam untuk pergi ke Mu Abode, jadi dendam ini harus dilunasi. Adapun garis darah Xuan dan King, jika mereka memperoleh otoritas di klan, maka Mu Chen harus menghadapi lebih banyak masalah, bahkan jika dia tidak takut pada mereka. Jadi bukan kabar baik baginya jika otoritas di klan Buddha kuno jatuh ke tangan garis keturunan Xuan dan Mo. Bagaimana kita bisa menghentikan ini? Mu Chen bertanya. Kami harus mempertahankan 2 kemenangan di atas ring untuk mempertahankan kursi kami. King Xuan menghela nafas, sebelum dia melanjutkan. Tetapi kedua garis darah memiliki fondasi yang dalam, dan mereka memiliki lebih banyak penguasa surgawi daripada garis darah King kita. Mereka sudah siap, dan tidak akan mudah bagi kita untuk menghentikan mereka. Mendengar kata-kata King Xuan, Mu Chen tahu bahwa garis darah King berada dalam situasi yang mengerikan, jadi dia menjawab, lalu mengapa kalian bertahan dan tidak menyerang? Karena itu adalah cincin, maka secara alami ada serangan juga. King Xuan menghela nafas tanpa daya, kita bahkan tidak bisa bertahan, jadi bagaimana kita akan menyerang? Mu Chen tidak memperhatikan kata-katanya dan melanjutkan, apakah akan ada penguasa surgawi di kompetisi garis darah? Itu tidak mungkin, garis darah apapun dengan penguasa surgawi suci akan dipindahkan ke asosiasi tetua, mendapatkan 5 kursi saja, King Xuan menjawab. Mendengar itu, Mu Chen mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, mengapa mereka ingin memenjarakan ibuku? Leluhur arai spiritual Saint Great mirip dengan Saint Heavenly Sovereign. Dia percaya bahwa bahkan jika klan Buddha kuno memiliki fondasi yang dalam, mereka masih tidak akan berani menyerah pada keberadaan seperti itu. King Xuan mengertakkan gigi. Bukankah itu semua karena garis keturunan Xuan dan Mo? Saat itu, ketika ibumu dipenjara,
dia masih belum mencapai level itu. Namun, kedua Bloodlines takut dia akan kembali ke King Bloodline untuk memperkuat King Bloodline dan mendapatkan lebih banyak suara di asosiasi tetua. Selanjutnya, Grand Elder keras kepala, dan dia menolak kursi ibumu atas nama asosiasi tetua dan terus memenjarakan ibumu. Ketika Mu Chen mendengar itu, tatapannya dengan dingin berkedip dengan niat membunuh. Kedua Bloodline itu terlalu berlebihan. King Xuan memiliki rasa bersalah di wajahnya saat dia berkata, itu juga karena penurunan garis keturunan King kita, jadi bahkan jika kita membalas, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun garis keturunan King masih memiliki seseorang yang menyimpan dendam pada King Yanjing karena meninggalkan garis keturunan King, mereka tahu bahwa hanya dengan kembalinya King Yanjing dalam masalah besar ini, garis keturunan King dapat dihidupkan kembali. Jadi mereka juga telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan King Yanjing. Garis keturunan King tidak lagi seperti dulu, dan bahkan jika mereka mencoba melakukan sesuatu, tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi garis keturunan Xuan dan Mo. Mu Chen menganggukkan kepalanya, dan setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba berkata, saya dapat membantu kalian mempertahankan kursi. Ketika King Xuan mendengar itu, dia terkejut sebelum dia melihat Mu Chen. Metode apa yang kamu miliki? Mu Chen tidak memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan itu, tetapi berkata, saya secara alami memiliki metode saya sendiri, tetapi jika kalian percaya pada saya, maka biarkan saya menghadapinya. Setelah ragu-ragu sebentar, King Xuan menggertakkan giginya, aku akan kembali dan berdiskusi dengan yang lain. Saat ini, mereka hanya bisa mengambil kesempatan apapun yang mereka miliki. Karena Mu Chen bisa melangkah ke alam penguasa surgawi pada usianya, dia secara alami luar biasa, dan dia mungkin bisa mencapainya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan dengan samar berkata, tapi aku juga membutuhkan kalian untuk membantuku jika aku ingin membantu garis keturunan King. Apa yang kamu butuhkan? Mu Chen mengepalkan tangannya dan beberapa potongan batu giok muncul. Dia menjentikkan jarinya dan esensi darah terbang ke potongan batu giok, membentuk beberapa tanda darah. Dia menyerahkan strip itu ke King Xuan. Karena kalian adalah tetua dari klan Buddha kuno, kalian seharusnya bisa memasuki pilar utama klan Buddha kuno. Saya ingin kalian memasukkan potongan batu giok ini sebelum kompetisi garis darah dimulai. Wajah King Xuan berubah. Itu adalah pusat dari arai spiritual pelindung yang melindungi pagoda realem, dan itu sangat penting. Jadi bagaimana mereka bisa impulsif ke arah itu? Saya di sini untuk menyelamatkan ibu saya. Dan saya tidak memiliki niat untuk memiliki perseteruan darah dengan klan Buddha kuno, jadi jangan khawatir. Saya hanya ingin memiliki modal untuk berbicara dengan klan Buddha kuno, Mu Chen berkata sambil melihat ekspresi King Xuan. King Xuan menunjukkan perjuangan di wajahnya setelah mendengar itu. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mempercayai karakter ibuku, kan? Dia tidak akan duduk dan melihat klan Buddha kuno dihancurkan olehku. Mendengar kata-kata itu, ekspresi King Xuan menjadi lebih baik. Meskipun dia mungkin tidak memahami karakter Mu Chen, dia masih memahami adik perempuannya dengan baik. Baiklah, aku akan berjanji padamu. Dengan keputusan di hati mereka, King Xuan tidak lagi ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya sebelum dia menerima potongan batu giok yang tercemar darah Mu Chen. Mu Chen merasa lega saat melihat ini, karena ini sangat penting. Meskipun dia telah mengundang wilayah api tak berujung dan alam bela diri, dia takut bahwa orang-orang tua di klan Buddha kuno itu mungkin tidak masuk akal. Ada Saint Heavenly Sovereign di klan Buddha kuno, dan dia membutuhkan setidaknya beberapa chip untuk menghadapi mereka. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada penatua King Xuan. Mu Chen dengan sopan tersenyum. King Xuan dalam hati menghela nafas. Dalam hal senioritas, Mu Chen harus memanggilnya Bibi. Namun, Mu Chen jelas memiliki penghalang di hatinya, itulah alasan mengapa dia menjaga jarak. Tetapi memikirkan bagaimana Mu Chen dipisahkan dari ibunya dan mengandalkan dirinya sendiri untuk sejauh ini, dia bisa memahami dendam di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya berharap Mu Chen dapat menyelamatkan ibunya, sehingga hubungan mereka secara bertahap dapat mereda di masa depan. Karena mereka sudah mengatakan apapun yang mereka butuhkan, King Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Mu Chen sebelum pergi. Melihat siluet King Xuan, Mu Chen menghela nafas. Itu benar-benar menyelamatkannya dari banyak masalah dengan bantuan King Xuan. Dengan segala sesuatu yang disiapkan,
Dia hanya perlu menunggu kompetisi garis darah dimulai. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke langit. Klan Buddha kuno, mari kita bertarung dengan baik kali ini. Dia sudah menunggu lama untuk hari ini. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bertiga tinggal di halaman dan menahan diri untuk tidak keluar. Namun, Lin Jing dan Xiao Xiao sering berkunjung, jadi mereka tidak bosan. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga bisa merasakan atmosfer naik meskipun tidak melangkah keluar. Perahu spiritual akan melakukan perjalanan melintasi cakrawala setiap hari, dan setiap fondasi kekuatan itu kemungkinan besar lebih kuat dari Mu Abode. Menonton adegan ini, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan nafas melihat betapa kuatnya klan Buddha kuno, hanya pengaruh mereka saja yang bisa membawa begitu banyak kekuatan. Saat lebih banyak kekuatan berkumpul, klan Buddha kuno juga telah mengumumkan dimulainya kompetisi garis darah, yang akan berlangsung dalam 3 hari lagi. Di bawah penantian semua orang, 3 hari juga telah berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, lonceng merdu terdengar di dalam pagoda realem yang bertahan lama. Ketika bel berbunyi, garis-garis angin yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi cakrawala dan menuju ke pegunungan. Seluruh langit dan bumi mendidih, hari ini adalah dimulainya kompetisi garis darah. Mu Chen menyaksikan adegan ini dari halaman dengan ekspresi tenang, sementara Ling Xi dan Long Xiang memasang ekspresi muram di belakangnya. Itu karena, menurut rencana Mu Chen, hari ini adalah hari mereka akan bergerak. Siluet bergegas ke halaman, itu adalah King Xuang. Ketika dia melihat Mu Chen, dia mengeluarkan plakat biru dari lengan bajunya dengan kata kuno, King, di atasnya. Melihat plakat ini, King Xuang memasang ekspresi rumit dan berkata, ini adalah plakat garis darah dari garis darah King kami, dan mereka yang memiliki plakat ini akan menjadi kepala garis darah. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan, dengan plakat ini, sesepuh itu tidak dapat melakukan apapun padamu untuk saat ini meskipun, identitasmu sebagai orang berdosa, hanya asosiasi tetua yang dapat diadakan untuk menyingkirkanmu. Sebuah cahaya aneh berkedip di mata Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa garis darah King akan menyerahkan plakat ini kepadanya. Jika sesuatu terjadi, maka garis darah King juga akan terlibat. Menurut kata-kata Bibi Xuan, jika kita gagal kali ini, garis keturunan King kita juga akan berkurang menjadi garis keturunan cabang. Jadi daripada duduk dan melihat kami ditindas oleh garis keturunan Xuan dan Mo, kami lebih suka mengambil risiko. King Xuang tahu alasan dibalik keterkejutan Mu Chen, jadi dia menjelaskan. Ekspresi Mu Chen mengendur dan dia menerima plakat itu setelah ragu-ragu sebentar. Dengan item ini, dia akan dapat melakukan apa yang dia inginkan. Selanjutnya, Bibi Xuan ingin aku memberitahumu bahwa dia telah melakukan apa yang kamu ingin dia lakukan. King Xuan berbicara sekali lagi. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen merasa lega di hatinya. Jika hal itu dilakukan, maka dia akan memiliki modal untuk berbicara dengan klan Buddha kuno dan bertarung. Mu Chen, bisakah kamu benar-benar melindungi kursi garis keturunan King kami? King Xuang ragu-ragu, sambil menggertakkan giginya. Ini sangat penting untuk garis keturunan King, dan King Xuang tidak tahu mengapa Bibi Xuan memilih untuk percaya pada Mu Chen, karena yang terakhir baru saja melangkah ke alam roh surgawi berdaulat. Saat ini, dia hanyalah penguasa surgawi awal, dan kekuatannya tidak cukup untuk membuat komebak di klan Buddha kuno. Mu Chen tersenyum. Karena kalian telah mempercayaiku, maka aku secara alami akan melakukan yang terbaik. Kemegahan berkedip di matanya dan kepercayaan dirinya adalah sesuatu yang bahkan bisa menginfeksi orang lain. King Xuang juga terinfeksi oleh kepercayaan dirinya. Senyum langka muncul di wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia dengan hormat membungkuk ke arah Mu Chen. Karena itu masalahnya, maka garis keturunan King kami ada di tanganmu. Masing-masing dari kita mendapat manfaat dengan cara kita sendiri. Mu Chen melambaikan tangannya lalu dia mengangkat kepalanya ke langit. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Aku akan memimpin jalan. King Xuang tersenyum dan melayang ke langit dengan kelompok 3 orang Mu Chen mengikuti di belakangnya. Kelompok itu membubung ke langit dan melihat seberkas cahaya naik dari lokasi lain juga, bersama dengan fluktuasi yang menakjubkan. Saat ini, siluet yang hampir tidak terlihat yang memegang posisi tinggi di dunia 1000 besar biasanya terlihat di mana-mana di klan Buddha kuno. Dengan demikian,
mereka bisa melihat betapa kuatnya klan Buddha kuno. Di bawah kepemimpinan King Xuang, mereka berempat secara bertahap memperlambat kecepatan mereka setelah 10 menit yang aneh dan melihat puncak gunung besar di depan mata mereka yang bahkan mencapai langit seperti pilar yang menjulang tinggi. Ada 4 platform batu giok di puncak gunung besar dengan tingkat berbeda yang memancarkan aura tajam. Gunung kolosal juga dikelilingi oleh banyak puncak lainnya dengan kursi terbuka dan siluet di langit turun ke kursi tersebut. Hanya dalam beberapa menit, pegunungan itu ramai dengan kebisingan. Di bawah pimpinan King Xuang, mereka turun ke gunung yang biasa-biasa saja. Ketika mereka turun ke gunung, Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan memperhatikan paviliun dan halaman mewah di beberapa gunung terdekat dengan mereka yang terlihat jauh lebih baik daripada milik mereka sendiri. Mu Chen tahu bahwa itu harus menjadi kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, karena dia bisa melihat siluet Xiao Xiao dan Lin Jing. Secara alami, hanya kekuatan itu yang dapat dianggap sebagai tamu penting bagi klan Buddha kuno. Sementara Mu Chen melihat sekeliling, bel kuno bergema dari setiap gunung di pegunungan, yang membuat semua orang mengangkat kepala mereka dan mereka melihat pancaran besar dilepaskan dari puncak gunung kolosal itu. Siluet mulai muncul dengan masing-masing memancarkan tekanan energi spiritual yang menakutkan, menyebabkan kekuatan lain bergetar. Ketika cahaya menghilang, 20 siluet muncul di puncak, dengan 19 dari mereka berdiri dengan hormat di belakang satu orang. Orang itu adalah seorang pria tua, dan dibandingkan dengan 19 siluet di belakangnya, tidak ada energi spiritual yang memancar dari tubuhnya, membuatnya terlihat seperti orang tua biasa. Tetapi ketika semua orang melihat siluet itu, mereka mau tidak mau menyipitkan mata dengan hormat. Penguasa suci surgawi, Mu Chen memperbaiki pandangannya pada penampilan itu dan merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya dengan rasa bahaya yang meningkat di hatinya. Itu karena lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja itu adalah penguasa surgawi suci. Kami menyambut Grand Elder, ketika lelaki tua itu muncul, suara klan Buddha kuno dengan hormat bergema. Otoritas tertinggi di klan Buddha kuno adalah Patriark, yang telah lama kosong, tanpa penerus. Dengan demikian, Grand Elder telah menjadi orang yang mendukung seluruh klan Buddha kuno, dan inilah alasan mengapa klan Buddha kuno tidak jatuh dari salah satu dari 5 klan kuno. Dalam hal kualifikasi, tidak ada seorang pun di klan Buddha kuno yang tidak menerimanya. Itulah Grand Elder dari klan Buddha kuno kita, Futu Xuan. King Xuang melihat siluet itu dengan hormat di wajahnya sebelum dia menghela nafas. Keturunan Xuan dan Mo telah bertarung selama bertahun-tahun, dan jika bukan karena penindasan Grand Elder, klan akan berada dalam kekacauan sekarang. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang. Futu Xuan ini benar-benar sesuatu. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia, karena lelaki tua yang keras kepala inilah yang menyebabkan perpisahan antara dia dan ibunya. Di bawah semua tatapan, senyum muncul di wajah Futu Xuan saat dia menyapu pandangannya dan suaranya bergema di seluruh pegunungan. Hari ini adalah kesempatan besar dari klan Buddha kuno saya, dan saya benar-benar bersyukur bahwa Anda semua bisa membuatnya. Mendengar pidato Futu Xuan, semua kekuatan lain merespons dengan tepat. Kekuatan Futu Xuan adalah sesuatu yang dapat digolongkan dalam dunia 1000 besar sebagai salah satu tokoh puncak. Setelah salam sopan, Futu Xuan duduk di platform tertinggi dan mengalihkan pandangannya ke 19 siluet. Kompetisi garis darah akan dimulai. Jika Anda ingin melindungi kursi Anda, keluarkan kemampuan Anda. Jika tidak, Anda hanya bisa menyerahkan kursi Anda kepada mereka yang telah bekerja keras. Ya, 19 siluet semua mengakui setelah mendengar pidato Grand Elder mereka. Pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan jatuh ke platform batu giok. Pada saat yang sama, 19 energi spiritual tanpa batas mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Kompetisi garis darah sekarang akan dimulai. Ketika energi spiritual besar-besaran mendatangkan malapetaka, drum naik ke langit lalu jatuh, menghasilkan suara jantung berdebar yang bergema di antara langit dan bumi. Ketika drum berbunyi, tatapan semua orang diarahkan pada 19 siluet dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi. Masing-masing dari mereka adalah penguasa surgawi yang asli. Menonton adegan ini, banyak kekuatan tidak bisa menahan rasa iri. Orang harus tahu bahwa memperkirakan fondasi kekuatan itu sederhana, cukup hitung jumlah penguasa surgawi.
Secara umum, dengan penguasa surgawi, kekuatan khusus itu akan dapat masuk ke jajaran kekuatan tertinggi. Pada saat yang sama, mereka yang memiliki lebih banyak penguasa surgawi dapat dikenal sebagai elit di antara kekuatan tertinggi. Saat ini, klan Buddha kuno memiliki total 19 penguasa surgawi di permukaan, dan itu masih belum semuanya. Manakah dari klan kuno itu yang tidak memiliki kartu truf yang menakutkan, dan ini adalah arti dari yayasan. Fondasi yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Kekuatan tertinggi reguler mungkin bisa menyilaukan sebentar, tetapi mereka masih akan menghilang pada akhirnya. Hanya klan kuno yang dapat terus berkembang dan bertahan setelah kesengsaraan untuk tumbuh lebih kuat. Menghadapi klan kuno dengan fondasi seperti itu, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan ekspresi muram. 5 klan kuno benar-benar memiliki reputasi mereka. Sepertinya Mu Abodeku harus fokus pada pengasuhan jika ingin bertahan lama. Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya. Meskipun Mu Abodenya bisa dikenal sebagai kekuatan tertinggi, itu karena keberadaannya, dibandingkan dengan klan Buddha kuno, itu seperti kunang-kunang di depan bulan yang luas. Tapi Mu Abode juga penuh dengan potensi, dan jika ada kesempatan dalam waktu dekat, mereka bahkan mungkin bisa mendominasi benua Greatlaw, yang merupakan salah satu super benua di dunia 1000 besar. Dengan keberadaan Istana Surga kuno, Mu Chen percaya bahwa akan ada orang-orang luar biasa di kediamanmu, dan di masa depan, dia akan mampu berdiri di bahu dengan wilayah api tak berujung dan alam bela diri sebagai salah satu puncaknya. Kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan klan Buddha kuno. Mu Chen secara bertahap menarik kembali pikirannya dan melihat 19 siluet, mereka tampaknya terbagi. Masing-masing dari mereka berdiri di atas platform yang secara samar-samar dipisahkan menjadi 4 bagian. Mereka pasti Xuan, Mo, Qing, dan garis keturunan cabang klan Buddha kuno. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya diarahkan pada garis darah Xuan, atmosfer di sana adalah yang terkuat, praktis menempati setengah cakrawala. Ada 7 platform di arah itu dengan siluet berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di platform tertinggi di arah itu. Dia memiliki fitur tampan, dan tatapan hangat dengan cahaya spiritual yang beredar di tubuhnya. Dibandingkan dengan tetua lainnya, kilauannya adalah yang terlemah. Tetapi semua orang di sini memiliki mata yang tajam, sehingga mereka secara alami dapat mengatakan bahwa pria ini telah mengendalikan energi spiritualnya sendiri menjadi seperti lubang hitam tanpa bocor keluar dan menyatu dengan langit dan bumi sepenuhnya. Itu adalah tanda melangkah ke Saint Heavenly Sovereign Realm. Siluet berjubah hitam itu jelas telah melangkah ke tahap akhir Immortal Heavenly Sovereign dan sedang mencari kesempatan untuk masuk ke Saint Heavenly Sovereign Realm. Melihat siluet itu, Mu Chen menyipitkan matanya dan dia bisa merasakan aura berbahaya datang dari siluet itu. Itulah kepala garis darah Xuan, Xuan Guang, dia juga ayah Xuan Luo, dan dia adalah salah satu dari 2 klan Buddha kuno dengan peluang tertinggi untuk melangkah ke alam penguasa surgawi suci. Saat dia berhasil, dia mungkin akan mendapatkan posisi patriark dari klan Buddha kuno. Qing Xuang berkata dengan ekspresi muram saat dia mengikuti tatapan Mu Chen. Ayah Xuan Luo, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya lalu dia menggeser kepalanya ke bawah dan melihat 4 penguasa surgawi abadi, dengan 3 penguasa surgawi roh di antara 7 sesepuh dari garis darah Xuan. Terbukti, garis darah Xuan telah mengirimkan yang terbaik untuk melindungi kursi mereka. Dibandingkan dengan garis darah Xuan, garis keturunan Mo memiliki 1 orang lebih sedikit daripada garis keturunan Xuan. Namun, 7 penguasa surgawi memiliki aura tak terbatas yang dilepaskan. Berdiri di atas platform garis darah Xuan, adalah pria parubaya lainnya. Dia memiliki mata hitam pekat dengan tanda hitam aneh di wajahnya dan memancarkan aura dingin. Muridnya mirip dengan 2 lubang hitam yang terus-menerus melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Itu kepala garis keturunan Mo, Motong. Dia tidak lebih lemah dari Xuan Guang. Qing Xuang lebih lanjut menjelaskan. Mu Chen mengangguk, terbukti, Motong jelas merupakan orang lain yang berpotensi untuk melangkah ke alam penguasa surgawi suci. Mereka berdua benar-benar mampu, tidak heran mengapa garis darah Xuan dan Mo akan makmur saat berada di tangan mereka. Di dalam Mo Bloodline, ada 3 Immortal dan 3 Spirit Heavenly Sovereigns, membuat formasi yang luar biasa juga. Jika itu di dunia 1000 besar, mereka bisa menjadi kekuatan tertinggi puncak.
Menyapu pandangannya ke atas garis keturunan Mo, tatapannya berhenti pada garis keturunan Qing. Dibandingkan dengan mereka berdua, garis keturunan Qing jauh lebih lemah, karena hanya ada 3 dari mereka. Selain penatua King Xuan, yang dia kenal, ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang memiliki aura kuat juga. Cahaya spiritual terpancar di sekelilingnya yang menyebabkan ruang bergetar. Dia jelas seorang penguasa surgawi abadi. Tetapi dibandingkan dengan Xuan Guang dan Motong, garis keturunan Qing jauh lebih lemah, karena kedua aura mereka mirip dengan matahari yang menjulang tinggi, sedangkan orang tua dari garis darah Qing mirip dengan matahari terbenam. Jalan Saint Heavenly Sovereign mengharuskan seseorang untuk tidak takut. Saat seseorang kehilangan ketajamannya, itu berarti bahwa orang dari garis keturunan Qing ini tidak ditakdirkan dengan Saint Heavenly Sovereign Realm. Itu adalah kepala garis keturunan Qing kami, Qing Tian, kata King Xuang. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan segera berkata, auranya lemah, dan tidak ada bandingannya dengan dua lainnya. Mendengar evaluasi itu, King Xuang tersenyum pahit. Jika Bibi Jing berada di garis keturunan Qing, apa yang Xuan Tian dan Motong dibandingkan dengan dia? Memang, Xuan Tian dan Motong masih dengan susah payah mencari jalan mereka ke alam penguasa surgawi, sementara King Yanjing telah mencapai tingkat itu dalam arai spiritual dan mereka berdua telah terguncang jauh darinya. Kebangkitan kembali garis keturunan tidak hanya dengan mengandalkan satu orang, Mu Chen samar-samar berkata, lalu dia diam dan menatap 3 lainnya. Ketiganya berasal dari garis darah cabang klan Buddha kuno, dan dikatakan bahwa klan Buddha kuno memiliki aturan bahwa 3 kursi asosiasi tetua disediakan untuk garis darah cabang untuk menjaga kesetiaan mereka. Secara alami, kekhawatiran mereka sendiri adalah karena ada banyak garis darah cabang, secara alami akan ada orang yang menginginkan kursi tetua untuk menggantikan mereka. Mu Chen dalam hati menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa bahwa garis darah Qing berada dalam posisi berbahaya. Ayo mulai, Grand Elder, suara Futu Xuan bergema. Ketika suaranya bergema, energi spiritual yang tak terbatas mendatangkan malapetaka dan 3 siluet terbang keluar, membubung ke langit sebelum turun di platform garis keturunan Qing. Seorang lelaki tua berkulit putih salju dengan kulit selembut bayi turun ke peron tempat King Tian berada dan membungkuk. Mogu dari Mo Bloodline ingin menerima bimbingan darimu. Pria tua itu tersenyum, fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya aneh. Tetapi itu hanya pada tingkat penguasa surgawi roh, menghadapi penguasa surgawi abadi King Tian, tidak ada rasa takut dalam dirinya. Sebaliknya, ada ejekan. Wajah King Tian berubah tidak enak dilihat setelah melihat ini. Sebelum dia berbalik untuk melihat 2 platform lainnya dan melihat siluet muncul di hadapan King Xuan dan penatua dari garis keturunan Qing masing-masing. Xuan Lin Xuan Bloodline berharap untuk menerima bimbingan dari Elder King Xuan. Xuan Jin dari garis darah Xuan berharap untuk menerima bimbingan dari penatua King Yun. Adegan ini langsung menyebabkan keributan antara langit dan bumi dan semua orang mengarahkan pandangan mereka. Wajah penatua King Xuan berubah tak sedap dipandang. Mo dan Xuan Bloodlines bergerak pada saat yang sama untuk berurusan dengan King Bloodline. Sial, King Xuan mau tidak mau menghentakkan kakinya dengan ekspresi pucat. Garis keturunan Mo dan Xuan telah menekan garis keturunan Qing hampir sepanjang waktu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua Bloodline akan bekerja sama dalam kompetisi Bloodline ini. Mu Chen menyipitkan matanya saat melihat situasi ini. Mogu dari Mo Bloodline adalah Spirit Heavenly Sovereign Realm, jadi dia pasti akan kalah setelah melawan King Tian. Tetapi Xuan Lin dari garis darah Xuan, yang merupakan penguasa surgawi roh fase akhir, akan mengalahkan penatua King Xuan, penguasa surgawi roh fase tengah. Adapun Xuan Jin dari garis darah Xuan, dia akan mengalahkan penguasa surgawi roh fase awal, King Yun, dengan budidaya penguasa surgawi roh fase tengah. Dengan cara ini, itu akan menjadi 1 kemenangan dan 2 kekalahan, dan garis darah Qing pasti akan kalah. Apa artinya kejam? Mu Chen mencibir. Garis keturunan Mo dan Xuan bermaksud untuk menendang garis keturunan Qing dari asosiasi tetua. Jika tujuan mereka tercapai, maka tidak mungkin bagi garis keturunan Qing untuk kembali dari garis keturunan cabang. Garis keturunan Xuan dan Mo telah direncanakan dengan baik. Tetapi sangat disayangkan bahwa rencana mereka tidak akan berhasil dengan mudah dengan dia di sekitar.
Ketika tiga siluet meluncurkan serangan mereka terhadap King Bloodline, itu langsung menyebabkan keributan antara langit dan bumi. Semua orang bisa tahu dari adegan ini bahwa dua garis keturunan lainnya menargetkan garis darah King. Ada klan dari klan Buddha kuno di gunung. Mereka adalah generasi muda dari klan, dengan Xuan Luo dan Mo Xin di antara mereka. Pada saat ini, mereka menyaksikan adegan ini dengan ejekan di mata mereka. Saat masalah ini selesai, King Bloodline akan kehilangan posisi mereka sebagai salah satu major bloodlines. Pada saat itu, kekuatan di klan Buddha kuno akan jatuh ke dua klan mereka. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan King Yanjing dalam garis keturunanmu. Tatapan Xuan Luo dengan dingin berkedip saat dia mencibir. Jika tidak ada King Yanjing, maka kedua garis keturunan mungkin tidak menargetkan garis darah King. Yang terakhir terlalu menakutkan. Dan meskipun dia saat ini di penjara, mereka pasti akan mendapatkan dukungan dari garis darah cabang saat dia dibebaskan. Dengan demikian, mereka harus melumpuhkan garis keturunan King saat King Yanjing masih di penjara. Jadi bahkan jika dia dibebaskan, dia sendirian, dan dia tidak bisa melawan dua garis keturunan. HMPH, dan si pendosa itu, saat kedua bloodline kita mendapatkan otoritas, kita harus mengirim orang untuk menangkapnya dan membuatnya berlutut di hadapanku seperti semut dan menyerahkan pagoda 8 divisi. Wajah Xuan Luo dengan dingin melintas. Pagoda 8 divisi awalnya punggungnya di jurang suci primordial, tapi Mu Chen merebutnya. Jadi, bagaimana dia bisa menerimanya dengan karakter sombongnya? Dia selalu memperlakukan Mu Chen sebagai orang berdosa yang rendah, sementara dia adalah tuan muda dari klan Buddha kuno. Identitas keduanya berjauhan, tapi Mu Chen mengalahkannya. Dengan demikian, penghinaan itu tidak diragukan lagi lebih buruk daripada membunuhnya. Sementara klan dari dua garis keturunan merasa bersemangat, klan dari garis darah King memiliki warna yang terkuras dari wajah mereka. Mereka tahu bahwa situasi ini tidak baik untuk mereka. Saat ini, suasana King Bloodline sedang tertekan. Belum lagi anak-anak muda, bahkan orang dewasa pun memiliki kesedihan di wajah mereka. Di antara garis keturunan King, King Ling menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tapi dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mengapa kakak King Xuang ada di sana? Dia menghela nafas, sebelum dia tiba-tiba mendengar seruan. King Ling tercengang, sebelum dia melihat ke arah itu, di mana dia melihat siluet King Xuang. Selanjutnya, dia juga melihat sosok ramping. Ketika dia melihat sosok itu, wajahnya langsung berubah dan hampir berseru karena kaget. Secara alami, dia telah mengenali Mu Chen. Apa yang dia lakukan di klan Buddha kuno, dia terlalu ceroboh, kecemasan melintas di matanya. Dia jelas tentang sikap klan dengan Mu Chen sekarang. Jika dia muncul di sini, mereka pasti akan menangkapnya. Siapa pria yang berdiri di samping kakak King Xuang? Sementara dia merasa cemas di dalam hatinya, ada seseorang yang juga memperhatikan Mu Chen dan mereka berseru. Di mata yang lain, King Xuang memegang posisi tinggi. Meskipun sikapnya dingin, dia telah menarik kekaguman banyak orang. Dengan demikian, dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Pada saat ini, para pemuda di King Bloodline semua merasa cemburu ketika mereka melihat seberapa dekat King Xuang dengan orang itu. Pria itu terlihat sangat biasa-biasa saja, jadi mengapa kakak King Xuang sangat mementingkan dia? Seseorang berkata dengan masam, langsung menarik gema orang-orang di sekitarnya. Segera, semua tatapan yang diarahkan pada Mu Chen membawa permusuhan. Kamu sekelompok orang bodoh, bisakah kalian dibandingkan dengan dia? Ketika King Ling mendengar kata-kata mereka, dia langsung, dengan dingin mendengus dan mencaci maki. Dibandingkan dengan dia, kalian hanya sekelompok sampah. Karakter King Ling awalnya sulit diatur dan berlidah tajam. Dengan demikian, kata-katanya langsung menyebabkan wajah para jenius dari garis keturunan King memerah. Jadi kamu tahu siapa orang itu, jadi mengapa Anda tidak mendidik kami tentang seberapa mampu dia? Karena kami sampah dibandingkan dengan dia, seseorang mengamuk. Mendengar kata-kata itu, King Ling tidak mau repot untuk berdebat. Bahkan Xuan Luo dan Mo Xin menderita di tangannya, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dia? Meskipun dia tidak tahu mengapa Mu Chen akan muncul di sini, dia tahu bahwa itu akan merepotkan jika identitasnya terungkap. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan mengungkapkan identitas Mu Chen. Ketika orang lain melihatnya diam, mereka mengira dia hanya membual, jadi mereka mulai menghina.
Di puncak utama, Grand Elder Futusuan juga menonton adegan ini dengan alis yang dirajut. Dia secara alami bisa melihat niat dari garis darah Suan dan Mo, tapi dia tidak dalam posisi untuk ikut campur. Pasukan lain juga telah melihat situasi ini dan tatapan mereka berkedip sebelum mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Garis keturunan King begitu agung saat itu, saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menolak begitu banyak. Ya, garis keturunan King menekan semua garis keturunan lainnya saat itu. Bahkan patriark klan Buddha kuno sebelumnya berasal dari garis keturunan King, tapi sudah sangat menurun. Sepertinya garis darah King akan menjadi garis darah cabang klan Buddha kuno setelah hari ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Segala macam diskusi bergema saat mereka menghela nafas pada bagaimana garis darah King telah menurun. Sementara mereka menghela nafas, energi spiritual yang tak terbatas meledak dari 3 platform. 6 siluet praktis berubah menjadi fisik spiritual mereka, memancarkan kekuatan menakutkan dengan gerakan mereka dan pertempuran sengit pecah. King Tian dari garis darah King telah membuat langkah pertama. Dia jelas marah dengan tindakan Suan dan Mo Bloodlines, jadi dia tidak menahan gerakannya. Auranya bahkan bisa menyebabkan spirit Heavenly Sovereigns biasa gemetar ketakutan. Wajah Mogu segera berubah menjadi seringai. Dia tidak punya niat untuk bertarung. Dia mulai mundur, meninggalkan bayangan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan King Tian, tapi dia tidak terganggu, karena penampilannya hanya untuk mempermalukan King Bloodline, dan pertempuran yang menentukan terletak di 2 platform lainnya. Penatua King Tian benar-benar perkasa, tetapi sangat disayangkan bahwa 2 pertempuran lainnya tidak memiliki keuntungan. Mogu terus-menerus mundur saat cibirannya terdengar. Sudut tatapan King Tian menyapu 2 platform dan hatinya tenggelam. Seperti yang dia duga, kedua sesepuh telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi serangan lawan mereka. Menurut perkiraannya, tidak akan lama bagi mereka untuk dikalahkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa garis darah King akan menurun di tangan saya. Saya benar-benar memalukan di hadapan para leluhur. Ekspresi sedih muncul di wajah tua King Tian. King Suang menggertakkan giginya dengan jejak darah merembes dari giginya, namun, dia tidak memperhatikan darahnya. Tatapannya terpaku pada pertempuran. Mu Chen, bisakah mereka menang? King Suang bertanya, masih memegang harapan sambil gemetar. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya. 2 Bloodlines datang dengan persiapan. Mereka berdua lebih kuat dari sesepuh dari garis keturunan King. Jadi situasi ini akan berakhir dengan 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Wajah King Suang kehabisan warna dan kukunya menancap di telapak tangannya dengan darah yang menetes, seolah-olah dia bisa melihat masa depan yang suram dari garis keturunan King. Meliriknya, Mu Chen tidak berbicara tetapi dengan tenang menyaksikan pertempuran. Energi spiritual tanpa batas tersapu, menyebabkan gunung besar bergetar dari pertarungan mereka dan tekanan penguasa surgawi yang dipancarkan menyebabkan semua orang di sekitar gunung merasakan tekanan. Ini akan segera berakhir, Mu Chen tiba-tiba berkata dan melihat ke atas panggung. Ketika dia selesai berbicara, King Tian mengirim telapak tangan dan menghancurkan pertahanan Mogu, mengirim yang terakhir terbang keluar. Ketika Mogu terbang, tawanya bergema, Penatua King Tian benar-benar kuat. Saya mengakui kekalahan saya. Mendengar bahwa Mogu telah mengakui kekalahan, tidak ada kegembiraan di wajah King Tian. Dia melihat dan melihat bahwa 2 pertempuran lainnya juga memiliki hasil. Tapi kali ini, King Suan dan King Yun yang terpesona, melangkah keluar dari peron. Tubuh mereka kaku dengan kekecewaan tertulis di wajah mereka. Seluruh langit dan bumi telah menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa garis darah King telah dikalahkan. Haha, terima kasih untuk sparnya, Penatua King Suan dan King Yun. Suan Lin dan Suan Jin tertawa sambil menangkupkan tinju mereka. Saat tawa mereka bergema di seluruh pegunungan, klan King Bloodline terdiam saat air mata mengalir di pipi orang dewasa. Mulai hari ini dan seterusnya, garis keturunan King mereka akan dikurangi menjadi garis keturunan cabang. Garis keturunan King selesai. Terima kasih telah menonton.